Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Agar lebih enak, senderkan badan kalian. Kalau perlu pakai earphone ya. Baik, ceritanya dimulai dari sini. Pada tahun 2010, di kota Toronto, Kanada, ada sebuah keluarga di mana di dalamnya adalah seorang ayah bernama James, usia 46 tahun, istrinya Shannon, usia 43 tahun, anak pertama Lily, usia 21 tahun, yang kala itu berkuliah di Columbia, Anne 19 tahun, dan Lucas 17 tahun. Si bungsu yang bernama Lucas setidaknya melakukan masturbasi 2 atau 3 kali dalam sehari. Tidak perlu diragukan lagi, hal yang enak menjadi perhatian Lucas setiap saat. Menurutnya, pria berusia 17 tahun hanya menghabiskan separuh hidupnya untuk memikirkan makanan dan separuh lainnya memikirkan hasrat yang enak. Lucas memiliki rutinitas di mana saat pulang sekolah, ia akan langsung menuju ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, yang tentunya memerlukan sesi relaksasi terlebih dahulu, seolah-olah untuk membantu konsentrasi Lucas. Hari itu hari Selasa, ibu Lucas selalu mencuci pakaian di hari Selasa, selalu di siang hari saat Lucas di sekolah. Dan ketika Lucas melemparkan ransel ke kursi dan menuju tempat tidur untuk berbaring, ia melihat bahwa masih ada pakaian di lantai dan tempat tidurnya yang belum dirapikan. Namun itu tidak mengganggu hasrat otak Lucas saat itu. Ayam jantannya benar-benar seperti baja karena seharian penuh menatap pinggul gadis remaja di sekolahnya. Lucas tenggelam dalam fantasi bersama teman pirangnya di sekolah. Ia melakukan masturbasi. Saat Lucas merasakan ayam jantannya akan meledak, tiba-tiba ia mendengar tarikan nafas yang tajam. Mata Lucas terbuka dan ia menatap ibunya yang berdiri tepat di ambang pintu kamar. Lucas bisa melihat matanya terpaku pada si ayam jantan. Hanya ibunya yang bisa membuat ayam jantan itu berhenti meledak. "Maaf, aku butuh pakaian kotormu," gumam ibu Lucas. Lalu hal yang paling aneh terjadi. Alih-alih melangkah keluar, ibunya malah mengambil cucian Lucas dari lantai dan memasukkannya ke dalam keranjang kecilnya. Sementara itu, Lucas bisa melihatnya melirik ke arah ayam jantannya. Sontak, otak remaja Lucas mati dan langsung kehilangan logikanya. Tanpa peduli, Lucas pun meneruskan masturbasinya, lalu meledakkan ayam jantannya di depan ibunya. Setelah selesai, ibunya malah mengatakan, "Kamu mungkin membutuhkan ini," dengan berbisik pelan sambil menyerahkan salah satu kaos kotor dari keranjang cucian. Sebelum Lucas sempat mengucapkan terima kasih, ibunya berbalik dan berjalan menuju kamar. Dia tidak lari, dia tidak berbicara, tidak ada apa-apa. Dia diam-diam berjalan keluar. Sementara otak Lucas yang mati rasa bertanya-tanya apa yang terjadi. Setelahnya, mereka tidak pernah membicarakan apa yang terjadi pada sore itu. Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Minggu berikutnya, Lucas pulang dari sekolah dan menyadari ibunya sedang mencuci pakaian saat Lucas berjalan ke dalam kamar. Saat itu ibunya masuk kembali ke kamar Lucas. Lucas tidak berusaha menghentikan atau menyembunyikan apapun yang sedang ia lakukan. Tapi jantung Lucas terus memompa si ayam jantan untuk bangun saat ibunya berdiri di tengah ruangan mengawasi. Ibunya tidak mengambil pakaian saat dia berdiri memegang keranjang cucian kecil. Matanya terpaku pada ayam jantan Lucas yang berdenyut. Lucas tidak yakin apa yang terjadi. Dan ya, Lucas sedang dilanda emosi yang saling bertentangan. Tapi itu tidak menghentikan Lucas. Menurut Lucas, pernah mempunyai ingatan tentang seseorang yang memperhatikannya saat sedang masturbasi adalah salah satu fantasi terpanas pria manapun, bahkan jika itu adalah ibunya sendiri. Kali ini ibunya mengenakan gaun matahari bermotif bunga, dan Lucas bisa melihat kakinya yang ramping, serta jari kakinya yang dicat merah. Kali ini, tanpa basa-basi, ibunya berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat makan malam dan setelahnya, ibunya tampak sibuk, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada pukul 9 malam, si ayah yang bernama James sudah berada di ruang kerjanya untuk mempersiapkan khotbahnya. Diketahui bahwa James telah menjadi pastor gereja semenjak Lucas berusia 2 tahun. Saudara perempuan Lucas yang bernama Anne berada di kamarnya di balik pintu yang terkunci, entah melakukan apa.
Lukas kembali ke kamarnya untuk bermain video game. Namun tentu saja hormon remajanya sekali lagi mengambil alih. Lukas melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Ketika ada ketukan pelan di pintu kamar Lukas, Lukas memakai selimut dan menyuruh si pengetuk pintu untuk masuk. Ternyata itu adalah ibu Lukas. Ia lalu menyelinap ke dalam kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dia berdiri ragu-ragu di depan pintu dan mengatakan, "Apa yang kamu pikirkan terakhir kali?" Lukas menjawab, "Kamu." Saat itu ia tidak melihat alasan untuk menyembunyikan kebenaran. "Kenapa aku?" kata si ibu. "Karena menurutku ibu seksi," kata Lukas padanya. Perlahan dia duduk di kursi meja Lukas. "Aku belum pernah melihat laki-laki melakukannya lagi sekarang," kata si ibu sebelum Lukas mengatakan sesuatu lagi. Ibunya malah menyuruh Lukas untuk memainkan si ayam bekisarnya sampai meledak. Sebenarnya, Lukas bisa melihat banyak konflik batin melintasi wajah ibunya. Tapi karena Lukas memang anak yang di luar nalar, maka ia malah menuruti ibunya itu. Setelah ayam jantan Lukas meledak, ibunya pun berkata, "Sebelum ayahmu berubah, ibu biasa melakukan seperti itu untuknya," sambil menghela nafas. Ibunya bangkit dan berbalik ke pintu. Ia meninggalkan kamar Lukas tanpa sepatah kata pun. Kurang dari seminggu kemudian, pertemuan berikutnya terjadi. Ini bukan hari mencuci pakaian, jadi Lukas benar-benar tidak mengharapkan apapun. Tidak ada sesuatu yang menarik di televisi, jadi Lukas berangkat tidur lebih awal. Ayahnya, seperti biasa, sedang menulis khotbah atau sesuatu yang lain di ruang kerjanya, dan ibunya pergi mandi. Namun beberapa waktu kemudian, ibunya diam-diam menyelinap masuk. Kali ini tidak ada ketukan, tidak ada tanda-tanda dia akan datang. Rambut ibunya yang basah disisir dan digantung di bahunya. Ia memakai baju biru halus dan lalu duduk di kursi komputer Lukas. Ibunya mengatakan, "Sudah lama sekali." Namun sebelum Lukas sempat mengucapkan sepatah kata pun, ibunya malah membuka pintu dan menyelinap keluar. 2 minggu kemudian, pada hari Sabtu, ayah Lukas datang ke pesta pernikahan jemaatnya. Meskipun ibu Lukas biasanya membantu kelompok perempuan menyiapkan makanan, namun saat itu dia sedang dalam masa pemulihan dari flu pada hari sebelumnya. Ayah Lukas setuju bahwa mungkin bukan hal yang baik jika istrinya memaksakan diri untuk datang, lalu menulari jemaat dan pasangan pengantin baru. Jadi Shannon tinggal di rumah. Jam 7 malam, Lukas duduk di tempat tidur sambil memainkan iPad-nya. Hanya beberapa menit kemudian, pintu kamar Lukas terbuka dan ibunya masuk membawa 2 gelas es teh. "Kita perlu bicara," kata ibunya sambil duduk di kursi komputer Lukas. Lukas mengangguk. "Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui," ucap ibunya sambil menghela nafas berat. "Aku tidak tahu seberapa banyak yang diingat oleh kedua kakakmu, tapi semua ini tidak seperti dulu. Faktanya, hal itu bahkan tidak seperti yang seharusnya." "Apa maksudmu?" tanya Lukas yang bingung. "Sebelum ayahmu menemukan yang ayahmu sebut Tuhan. Saat ayahmu dan aku pertama kali menikah, segalanya nampak indah. Hanya saja sekarang berbeda." "Apa maksudmu yang berbeda?" Lukas semakin penasaran. Ibunya menjawab, "Salah satunya, dulu ayahmu bisa bertempur seperti binatang. Menurutmu, bagaimana aku bisa mempunyai 3 anak dengan selisih waktu hanya 1 tahun? Kami berperang di tempat tidur, di ruang tamu, bahkan di kamar mandi. Dia tidak pernah puas." Ibunya menghela nafas. "Namun sekarang, setiap kali ibu ingin bertempur, ayahmu melontarkan ayat Alkitab lalu berguling dan pergi tidur. Bahkan ayahmu pernah mengatakan, 'Setelah kamu cukup sering ditolak, harusnya kamu menyerah saja.' 'Ya Tuhan,' katanya. Jadi seiring waktu, Shannon hanya mengurung keinginan-keinginan itu, kebutuhan-kebutuhan itu demi anak-anaknya. Sampai pada hari di mana Shannon menangkap basah anaknya sedang masturbasi. Saat itu Lukas mengerti terhadap pengorbanan yang telah ibunya lakukan. Tapi bukannya mengubur hasratnya, si ayam jantan malah terbangun dari tidurnya. Si bungsu yang dipenuhi gejolak api bersama si ibu yang haus dahaga membuat cuaca dingin di Toronto menjadi panas di ruangan itu. Ya, kegiatan enak terjadi setelah obrolan itu. Lukas belum pernah melihat ibunya tampak begitu hidup dan bersemangat seperti saat itu. Saat itulah Lukas melihat wanita yang ayahnya cintai menjadi sangat liar. Setelah malam itu, ibu dan anak kandungnya tersebut tampak tidak pernah menganggur. Mereka pernah bertempur di dapur, sementara ayahnya James menulis khotbah di ruang kerjanya.
Rasa-rasanya seperti Lukas telah melepaskan hasrat nakal selama bertahun-tahun, dan ibunya yang luar biasa bermaksud menebus waktunya yang hilang. 2 tahun sejak hubungan sesat itu, pada suatu siang saat ayah Lukas berada di gereja, setelah Lukas dan ibunya baru selesai melakukan hal yang enak, tiba-tiba perut Lukas keroncongan. Maka Lukas beranjak ke dapur untuk mencari makanan. Di sana ia menemukan wadah Tupperware berisi sisa pasta, lalu memasukkannya ke microwave. Saat Lukas menuju ke lemari es, di tengah langkahnya, Lukas sangat kaget saat ia melihat kakaknya sedang duduk di meja dapur sambil memakan sisa makanan yang sudah dihangatkan. Lalu kakak perempuannya mengatakan, "Aku harap kamu mencuci tangan, karena tentu kamu tahu betapa ibu membenci kalau kamu makan dengan tangan kotor di kamarmu." Lukas dan ibunya sangat terburu-buru untuk melakukan pertempuran selama beberapa bulan terakhir. Mereka berdua benar-benar melupakan kakak perempuan Lukas. Mereka telah mengunci pintu, mengira mereka telah mengamankan rumah, tanpa mereka sadari ada orang lain yang mempunyai kuncinya. Kakaknya Anne mengatakan, "Sepertinya fantasimu telah terpenuhi ya adikku. Sekarang giliranku." Lukas yang kaget merasa aneh karena dari obrolan itu ternyata kakak perempuan Lukas juga adalah orang yang di luar nalar. Ia malah mengajak Lukas naik kembali ke kamarnya dan melakukan pertempuran bertiga. Tidak ada obrolan lain di dapur itu selain godaan dari kakaknya yang ternyata juga iblis. Lukas kebingungan, tapi tentu tawaran dari kakaknya tidak mungkin ia tolak. Maka Lukas kembali menaiki tangga bersama dengan kakaknya. Perut kosongnya benar-benar terlupakan saat itu. Menurut Lukas, Anne nampak seperti versi yang lebih muda dari ibunya. Sesampainya di kamar Lukas, ibu mereka tentu kaget. Awalnya terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Tapi karena sepertinya DNA liar memang sangat kental di dalam diri mereka, maka perang dunia ketiga tidak bisa terelakkan lagi. Rudal balistik itu benar-benar menembus tank lapis baja mereka. Pertempuran itu berlangsung cukup lama hingga mereka lupa bahwa ayahnya, yakni James, juga memegang kunci rumah tersebut. James yang saat itu baru datang dari gereja mengernyitkan kening karena dari lantai atas, yakni kamar Lukas, terdengar suara yang merdu dari anggota keluarganya. Rasa penasaran yang bercampur pikiran negatif membuat James menaiki tangga dengan nafas tertahan. Saat sampai di atas, ia kaget. Di dalam kamar yang pintunya tidak ditutup tersebut, terlihat pemandangan yang tidak pernah terbayang olehnya selama ini. James lantas berubah menjadi monster. Ia menerjang masuk dan mengacaukan kegiatan mereka. James melakukan kekerasan pada Lukas, sesekali pada Shannon. Dalam kemarahannya, James turun ke bawah untuk mengambil sebilah pisau yang ada di dapur. Saat ia turun, Shannon mengikutinya. Saat berhasil mengambil pisau, James dan Shannon bertengkar hebat di bawah. Sementara Lukas dan Anne mengunci pintu kamar dan mengenakan pakaian mereka. Dalam pertengkaran itu terdengar Shannon menyinggung sifat James yang berubah. Dan lalu beberapa detik kemudian suara Shannon menghilang. Di atas Lukas tahu bahwa ada hal yang buruk terjadi pada ibunya. Ia kemudian menelpon layanan polisi Toronto. Polisi yang saat itu kebetulan berada dekat dengan kediaman James merespon dengan cepat. 3 petugas polisi berhasil mengamankan James yang saat itu ternyata berada di ruang kerjanya. Shannon saat itu mengalami luka tusukan di rusuknya. Nyawanya berhasil diselamatkan saat polisi membawa Shannon tepat waktu ke rumah sakit Toronto General. Polisi saat itu mengamankan James dan kedua anaknya. Saat di kantor kepolisian, mereka bertiga memberikan semua kesaksian yang sebenarnya, termasuk Shannon yang dimintai keterangan saat keadaannya mulai membaik. Setelah mempertimbangkan segalanya, pengadilan kota Toronto menjatuhi hukuman 6 bulan kepada James karena penikaman. Tentu hukuman itu sudah termasuk pengurangan vonis karena alasan dari penikaman itu sendiri. Saat proses pengadilannya, James menggugat cerai Shannon. Sementara Shannon diputus hak asuh anaknya selama waktu yang tidak ditentukan. Lukas dan Anne tetap melanjutkan pendidikannya, namun mereka harus mendapatkan pendampingan oleh psikiater di shelter milik pemerintah Toronto, Kanada. Diketahui pada tahun 2016, Shannon mengajukan permohonan kepada pengadilan dan setahun setelahnya, hak asuh Shannon terhadap anak-anaknya kembali diberikan. Dan sejak saat itu juga, Lily, anak pertama yang sudah bekerja, Anne, dan Lukas kembali tinggal serumah bersama Shannon.
Semoga saat ini keluarga Shannon sudah sadar, sudah lebih baik lagi dalam menjalani hubungan kekeluargaan mereka, dan bukan malah sebaliknya. Saya juga berdoa semoga kita semua selalu diberikan kewarasan pikiran dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.